Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya yang bernama Beres Ferry Simamora. Pada kesempatan ini mau kesaksian bagi kita semua bagaimana perjalanan hidup saya sampai saat ini. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang saya alami yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang saya impikan. Bahkan saya percaya setiap kita punya impian, punya pengharapan. Namun tidak semua itu bisa tercapai, tidak semua itu bisa terjadi sesuai dengan pengharapan kita. Di sini saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya alami sepanjang hidup saya. Kalau boleh sedikit flashback ke belakang, sedikit cerita bagaimana orang tua saya bercerita atau menyampaikan apa yang saya alami ketika saya masih berumur 2 bulan setelah lahir. Saya mengalami sakit yang memang sangat-sangat kalau dibilang sangat parah, bahkan seperti tidak pengharapan lagi untuk hidup Bapak Ibu. Nah, itu saya dengar dan saya saksikan, saya disampaikan oleh orang tua saya ketika saya sudah dewasa, dan itu nyata Bapak Ibu. Tetapi apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita, mau apapun yang kita alami, kalau Tuhan sudah memilih kita, kita pasti akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita Bapak Ibu. Pada saat itu saya tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Bahkan kalau orang tua saya cerita, makan pun tidak bisa. Maaf, untuk minum ASI pun tidak bisa Bapak Ibu. Sampai segitunya kondisi saya pada saat itu. Pada saat itu kalau dibilang penyakitnya bukan penyakit yang umum. Mungkin kalau di kampung sana, di Sidikalang atau dimanapun sering kita mendengar bagaimana orang sakit, kalau dibawa ke dokter tidak ada penyakitnya, tidak ketemu, tidak ini. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu, tidak bisa makan, tidak bisa minum, apapun, bergerak pun tidak bisa. Udah seperti ya mayat hidup lah istilahnya. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Namun kalau kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan di Yeremia 4 ayat 1, bagaimana ketika kita Tuhan sudah memilih kita sebelum atau masih di dalam kandungan, Tuhan sudah memilih kita Bapak Ibu. Tuhan sudah mengenal kita. Nah, itu yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Kondisi apapun yang saya alami dulu, itu membuat saya untuk semakin mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya orang tua saya hanya membawa saya kepada ya orang pintar, yang katanya orang pintar atau dukun lah kalau kita mau katakan istilahnya. Tetapi tidak memberikan kesembuhan, malah semakin parah Bapak Ibu. Kondisi saya ya puji Tuhan bisa ada sampai saat ini. Kondisi saya bisa sehat, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu semuanya oleh karena rancangan Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita mengalami banyak hal dalam kehidupan kita yang bahkan seperti tidak kita inginkan Bapak Ibu. Tetapi itulah yang Tuhan izinkan untuk kita bisa datang kepadanya, kita bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, setelah saya sudah dewasa Bapak Ibu, dan saya sudah mengalami banyak hal kebaikan Tuhan, saya mulai menyadari, oh iya ya, benar, mungkin Tuhan memilih saya, Tuhan punya kehendak dalam hidup saya, yang dulu saya tidak sadari. Bahkan kalau kita berbalik ke belakang, banyak hal yang saya lakukan yang Tuhan tidak suka. Ya, bagaimana kenakalan remaja, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya dulu seorang perokok Bapak Ibu. Sebelum saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya ya kebiasaan orang-orang dunia, orang-orang yang orang dewasa, laki-laki pada umumnya minum atau bergabung dengan teman-teman di, kalau dibilang di kedai tuak Bapak Ibu.
Nah, di situ saya belum menyadari bahwa itu bukan yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika ada orang yang mengajak saya untuk datang kepada Tuhan atau ke gereja, lama-kelamaan saya mulai menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tadi pun saya tidak terlalu suka untuk hal-hal rohani, tetapi lama-kelamaan timbul kecintaan itu kepada Tuhan. Itu yang kami lakukan sampai saat ini, sehingga kami semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya sampai saat ini boleh melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidup kami, khususnya saya pribadi, bahkan keluarga juga. Terkadang berkat Tuhan itu melampaui apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Sungguh luar biasa cara Tuhan memberkati kami, Bapak Ibu. Dimana terkadang sesuatu yang tidak kita duga itu bisa terjadi. Kalau saya boleh bercerita, Bapak Ibu, saya hanyalah tamatan SMK ya, tamatan setara SMA, jurusan ekonomi atau akuntansi. Nah, bagaimana saya bisa terjun ke dalam dunia bisnis yang namanya properti? Saya juga tidak menduga. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, secara pengetahuan jauh. Tetapi itulah cara Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum saya terjun dalam dunia bisnis ini, saya tadinya bergerak di bidang atau bekerja di dunia perbankan sebagai marketing kartu kredit. Nah, proses demi proses kami alami sebelum saya menikah, kemudian kami menikah dengan istri. Banyak hal yang terjadi yang membuat kami menyadari bahwa bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi itulah kehendak Tuhan. Ada masa-masa di mana ada pemutusan atau pengurangan karyawan, dan itu kami alami. Itu yang membuat kami kehilangan pekerjaan. Saya sendiri kehilangan pekerjaan. Dan pada saat itu, kalau saya katakan itu sekitar tahun 2009 yang lalu, disitulah masa-masa sulit yang kami alami, di mana kami sudah memiliki satu anak, kami sudah berumah tangga, kondisi masih menyewa rumah, dan banyak hal kebutuhan-kebutuhan yang harus kami penuhi. Dan disitulah saya harus kehilangan pekerjaan. Memang kondisi itu sangat berat, Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat kita terkadang iman kita jadi lemah. Kita masuk ke dalam dunia seperti stres gitu, tertekan. Namun satu hal, karena kami sudah mulai mengikut Tuhan, kami sudah mulai beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Akhirnya tantangan itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami berjuang dengan keras, kami bersungguh-sungguh berdoa, bergumul, bersehati sebagai suami istri. Akhirnya Tuhan buka jalan, Bapak Ibu. Bahkan pada saat itu kami sudah memutuskan untuk pindah dari kota Medan. Kami mau pindah ke kampung halaman, ke Sidikalang, karena memang tidak memungkinkan lagi kondisi di kota Medan dengan kebutuhan biaya yang begitu besar, bahkan penghasilan tidak menentu. Memang pada saat itu istri saya masih bekerja, tetapi bagaimana mungkin penghasilan seorang istri bisa mencukupi untuk keluarga. Di samping itu juga saya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari pekerjaan, mencoba melakukan yang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya cukup berat. Tetapi saya lakukan itu, Bapak Ibu, supaya bisa menghidupi keluarga, menghidupi istri dan anak, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk bisa bertahan hidup di kota Medan. Memang ada tawaran dari orang tua untuk pulang ke kampung, karena kebetulan orang tua hanya sendiri, mama kami. Orang tua berkata, udahlah nak, kalian pulang aja. Di sini bisa, istilahnya rumah tidak nyewa lagi, kebutuhan sudah bisa dicukupi lah, hanya untuk bagaimana bisa mengembangkan ke depannya. Ya, bisa bertani dan kebetulan juga bisa berusaha. Ada seperti kedai kelontong di kampung, usaha orang tua. Ya, kami bisa melanjutkan itu, Bapak Ibu. Secara ekonomi ya mungkin tidak begitu sulit, ya bisa dibilang enak lah, tidak begitu berat kami pikirkan untuk makan dan minum atau kebutuhan yang lain.
Tapi satu sisi kami merasa bahwa ketika kami pindah atau tinggalkan kota Medan, ada sesuatu yang terhilang Bapak Ibu. Ada sesuatu yang kami alami, yang sudah kami lakukan atau yang sudah kami jalani untuk kami bisa melayani Tuhan, kami beribadah. Ya, kami tidak tahu bisa menjalankan itu lagi atau melanjutkan itu. Karena Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana kehidupan di kampung ya. Kita dengan tradisi-tradisi yang lama, bahkan ya sebagai orang tua atau sebagai laki-laki juga ya kehidupannya banyak berkumpul di kedai-kedai tuak Bapak Ibu. Mungkin saya kan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Apa yang saya lakukan dulu, maaf, mungkin bisa merokok kembali atau minum tuak kembali, kita nggak tahu. Tetapi kesempatan itu terbuka karena sudah kembali kepada kumpulan yang dahulu pernah saya alami begitu. Karena kalau firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik Bapak Ibu. Nah, itulah menjadi pertimbangan kami. Belum lagi anak masih kecil. Disitulah membuat kami berkeputusan untuk sungguh-sungguh lagi berdoa. Kami bersepakat bersama istri. Bahkan kami konsultasi sebagai gembala. Kami datang kepada gembala, kami konsultasi dan kami minta didoakan. Pada saat itu kami datang kepada Pak Aguan sebagai gembala kami. Kami meminta petunjuk kepada beliau dan dia mendoakan kami. Satu hal pesan beliau adalah kalau memang ini kehendak Tuhan, biarlah itu terjadi. Tetapi kalau Tuhan menghendaki Pak Simamora bisa ada di kota Medan bersama dengan Ibu, pasti ada rencana Tuhan. Nah, disitulah Bapak Ibu kami alami mujizat Tuhan. Itu langkah awal, seperti titik balik. Ada campur tangan Tuhan dalam keluarga kami. Pada saat itu kami ingat bagaimana ada rencana pembangunan untuk Sumatera Resort. Jadi kebetulan kami saat itu, saya sebagai diaken, istri saya diakonis, kami ditantang untuk menabur pembangunan rumah Tuhan Bapak Ibu. Kalau secara logika tidak mungkin. Kondisi lagi susah, kondisi ekonomi sedang terpuruk, bahkan untuk kami membayar sewa rumah aja itu begitu sulit Bapak Ibu. Akhirnya sewa rumah itu tidak terlalu besar kalau untuk ukuran sekarang pada saat itu. Tapi kami harus bayar dengan mencicil, berangsur, sampai ya maaf, kadang tetangga kiri kanan itu heran, loh kenapa orang yang tidak bisa membayar dengan bulat begitu. Tetapi itulah kondisi kami tidak malu. Memang ya begitulah cara Tuhan membentuk kami Bapak Ibu. Akhirnya kami memutuskan untuk kami ikut ada gala dinner waktu itu di Sumatera Resort. Kami ikut dengan Pak Gembala dan di situ ada dulu Pak Niko datang dari Jakarta. Kami ditantang untuk menabur pembangunan rumah Tuhan di Sumatera Resort. Secara pikiran memang tidak mampu Bapak Ibu. Disitulah pikiran itu bergejolak dengan hati. Ada perbedaan pendapat. Kalau hati ingin menabur, tetapi dalam pikiran, loh makan kita aja susah, ke ekonomi kita lagi sulit Bapak Ibu. Bagaimana bisa kita menabur? Bagaimana kita bisa memberi? Tetapi kami kebetulan duduk kami dekat dengan istri. Disitulah kami bisik-bisikan, oh sudah, kita putuskan untuk menabur dengan nominal. Kalau dibilang itu tidak terlalu banyak, itu sangat-sangat minim. Karena dengan gedung sebesar itu, dengan apa yang kami tabur itu tidak terlalu berdampak besar. Tetapi sama seperti seorang janda yang datang memberikan persembahan, hanya sedikit apa yang dia punya, jauh daripada orang yang kaya berikan. Tetapi itulah yang Tuhan lihat, bagaimana hati kita, sikap hati kita memberi untuk Tuhan. Dan Tuhan melihat itu. Pada saat itu kami benar-benar menangis Bapak Ibu. Kami dengan sangat berat hati untuk memberikan itu. Bukan maksudnya tidak mau memberikan untuk Tuhan, tetapi sesuai dengan kemampuan kami tidak bisa. Akhirnya kami berikan dengan satu nominal dan kami komitmen untuk
3 tahun atau 36 bulan Bapak Ibu. Karena di situ dikatakan kita janji iman berapa per bulan, dan kita komit itu sampai selesai 3 tahun. Setelah itu ada tawaran pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ada abang saya, ada punya rekanan bisnis. Kebetulan Bapak ini membangun dalam bidang properti. Nah, saya diajak sebagai pengawas di lapangan. Disitulah sukacita yang besar yang kami rasakan setelah kami mau menabur untuk rumah Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kami Bapak Ibu. Akhirnya saya bekerja, dan kalau dibilang gaji pun tidak terlalu banyak, sangat-sangat sedikit. Kalau saya boleh bilang pada waktu itu untuk gaji 1.300.000 itu tidak mungkin Bapak Ibu menghidupi suami istri dan 1 orang anak. Itu sangat membuat kami, ya sudah, jalannya aja, ini caranya Tuhan. Belum lagi kami orang yang setia untuk bayar perpuluhan. Kalau dibilang setiap bulan kami minus Bapak Ibu, dibayar perpuluhan, bayar lagi air listrik yang lain semua. Itu setelah kami hitung-hitung minus, bahkan kami harus berhutang lagi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Tetapi kami setia Bapak Ibu, kami tetap berjalan, kami tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, kami melayani. Bahkan kalau dibilang kami mulai menabur, kami memperhatikan orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan disitulah cara Tuhan bekerja Bapak Ibu, sehingga Tuhan mulai mengangkat kami, Tuhan mulai mempromosikan ya saya secara pribadi. Karena apa? Karena dalam bidang properti ini atau bisnis ini, saya bilang ada aja cara Tuhan untuk menuntun kita Bapak Ibu. Sebelum saya memulai bisnis ini, bidang properti, ya saya dulu bekerja sama orang, dan saya belajar di situ. Secara logika tidak bisa. Bagaimana saya hanya seorang tamatan SMK bagian akuntansi untuk melakukan suatu bidang yang tidak saya ketahui, suatu bidang yang saya tidak pelajari sebelumnya, itu mustahil Bapak Ibu. Saya aja heran. Bahkan kalau saya ketemu dengan teman-teman, mereka selalu bilang, "Bapak dari tamatan mana? Sarjana teknik mana? Atau Bapak apakah seorang insinyur? Bapak seorang arsitek?" Saya hanya senyum-senyum Bapak Ibu. Karena memang saya hanya tamatan SMK, jurusan akuntansi, dan mustahil untuk saya bisa melakukan dalam bidang bisnis ini sebagai seorang pengembang atau developer Bapak Ibu. Tetapi saya menyadari bagaimana campur tangan Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya atau kehidupan keluarga saya. Bahkan untuk rekan-rekan sepekerja saya, seangkatan saya, rekan-rekan kerja saya pada saat itu, jauh apa yang saya rasakan, jauh apa yang saya alami saat ini daripada mereka. Sampai saat ini ketika kita bertemu, mereka melihat, wow, sungguh luar biasa. Bahkan mereka bertanya, apa sih rahasianya? Ya saya bilang, ya kita hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Saya bisa rasakan Bapak Ibu, ketika saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Yang tadinya kita tidak mengerti, kita bisa mengerti. Begitulah perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Terkadang apa yang kita alami itu benar-benar jauh daripada yang kita harapkan. Jangan takut Bapak Ibu, jangan kecewa, jangan bimbang. Karena terkadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar, supaya kita mengerti, dan kita mau datang berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Contoh salah satu tokoh dalam Alkitab tentang Yusuf, bagaimana dia mengalami hal yang tidak enak Bapak Ibu. Dia diperlakukan tidak adil sama abang-abangnya, bahkan dia dijual, dia dibuang seperti tidak diharapkan Bapak Ibu. Itu sering kita alami. Itulah yang membuat saya, ya terkadang apa yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan. Jangan membuat itu kita kecewa Bapak Ibu. Jangan membuat kita sakit hati. Bahkan ada orang yang marah kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa apa yang saya alami pada saat itu, yaitu bagian dari rencana Tuhan untuk membuat supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, supaya kita menyadari tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya
setelah saya menyadari itu, ya Tuhan mulai pulihkan kehidupan kami. Tuhan mulai menolong kami dan memberkati kami, Bapak Ibu. Dulu ketika kehidupan kami tidak seperti sekarang ini, bahkan kami mau berbagi kepada orang lain, kami mau memberikan atau menolong orang lain, Bapak Ibu. Pernah satu keluarga datang ke Medan, kebetulan satu kuliah dengan istri, dan dia telepon. Dia cerita bagaimana kondisi mereka ketika mereka datang ke Medan. Sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Itu keluarga loh, dengan 2 anak, suami istri, dan mereka minta kami datang. Mereka mau cerita, mereka mau berbagi tentang kondisi mereka pada saat itu. Dan kami datang, Bapak Ibu. Kami buat janji, oh ya, ketika kami longgar, kami kosong, kami datang. Dan kami dengarkan kesaksian mereka, kami dengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka. Kondisi saat itu sangat memprihatinkan, Bapak Ibu. Anak-anak mereka, ya gimana lah, udah kekurangan gizi. Bahkan suami istri sudah puasa, Bapak Ibu, karena tidak ada yang mau dimakan. Disitulah hati kami tergerak. Kami mau menolong mereka, kami berbagi kepada mereka, dan kami berikan sedikit untuk mereka bisa makan, mereka bisa, anak-anak bisa beli susu, sampai kebutuhan-kebutuhan yang lain mereka kita bantu mereka, Bapak Ibu. Jadi kita juga bawa mereka kepada Tuhan, kita ajak mereka untuk beribadah, dan kita perkenalkan Yesus Kristus yang menolong kami, supaya mereka juga ditolong oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke gereja, dan mereka komitmen, mereka sungguh-sungguh beribadah. Bahkan kami lihat ekspresi mereka, ada yang menangis. Artinya mereka menyadari kalaupun ada kesalahan yang dulu yang mereka lakukan membuat mereka susah, mereka mengalami hal yang tidak baik, ya mereka menyadari itu dan mereka mau bertobat, Bapak Ibu. Sampai mereka juga pada suatu waktu mereka pindah dari kota Medan, kita juga doakan mereka, kita dukung mereka. Ya mungkin saat ini kita tidak tahu lagi kabar mereka sampai gimana, Bapak Ibu, karena sudah lama tidak berkomunikasi. Tapi kami yakin dan percaya ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kehidupan mereka akan berubah, kehidupan mereka akan diberkati, Bapak Ibu. Itulah yang kami alami, bahkan saya secara pribadi yang saya alami dalam perjalanan hidup saya, yang kalau boleh dikatakan sangat-sangat jauh melampaui apa yang saya harapkan. Kalau sampai saat ini, kalau teman-teman saya yang dulu bisa kumpul melihat, mereka tidak yakin. Bahkan ada satu orang yang berkata, cepat kali kau bertobat, cepat kali kau berubah. Ya itu kata-kata mereka, Bapak Ibu. Tetapi ada satu sisi mereka melihat perubahan itu nyata dalam hidup kita. Kehidupan kita makin diangkat, makin diberkati. Ya mereka menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu benar, Bapak Ibu. Jadi itulah yang membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya lewat kehidupan kita orang lain bisa melihat begitu, Bapak Ibu. Orang melihat kok ada perbedaan, ada sesuatu yang berbeda yang kita alami. Yang dulunya kita sama-sama, bahkan saya dulu sempat kos, Bapak Ibu, kita sama-sama tidur sama, kita sama-sama jalan. Artinya sesuatu yang mustahil apa yang saya lakukan saat ini, apa yang saya alami saat ini. Tapi itulah kehidupan, Bapak Ibu. Ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Itulah sebagian dari perjalanan hidup saya, Bapak Ibu, yang sebenarnya banyak sekali yang mau disampaikan. Tapi pada saat kesempatan ini, saya mau saudara, Bapak Ibu, supaya mau dipimpin oleh Tuhan, supaya mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalaupun sepertinya mengalami yang tidak baik, yakinlah kita sedang diuji. Itu bagian dari ujian Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita memutuskan untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, disitulah kita akan mengalami mujizat demi mujizat, Bapak Ibu. Itu yang kami alami sampai saat ini. Itu yang saya alami, yang membuat kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Apapun
kondisinya, apapun alasannya, untuk setiap hari Minggu kami tetap beribadah kepada Tuhan. Itu sudah komitmen kami. Mau hujan, mau apapun, kami tetap memutuskan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mau dimanapun kami berada, kami cari tempat ibadah, kami cari gereja. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga akan diberkati ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Itulah sedikit kesaksian Bapak Ibu yang dapat saya bagikan pada saat ini. Biarlah kiranya di masa-masa pandemi ini Tuhan memberkati kita semua, Tuhan melindungi kita semua. Tidak ada orang-orang yang sakit Bapak Ibu, orang-orang lemah. Semuanya kita sehat. Kita jaga protokol kesehatan yang sudah pemerintah tetapkan di bangsa kita ini. Tuhan Yesus memberkati.